Di sini saya akan mengulas sedikit materi yang saya dapat di KKL 2 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. KKL 2 ini dilakukan dengan virtual tour museum bersama Bapak Asep Firman Yahdiana, Sarjana Sosial, Pamong Budaya Ahli Muda Museum Nasional. Nah, dalam webinar kali ini ada 3 materi yang dibahas, yaitu mengenai prasejarah, mengenai peninggalan Hindu Buddha, dan juga peninggalan-peninggalan kolonial. Dan yang akan saya bahas yaitu mengenai peninggalan masa kolonial. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan mengenai peninggalan masa kolonial, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Museum Nasional ini. Pengertian museum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Museum Nasional didirikan pada 24 April 1778. Berdirinya museum ini berawal dari sebuah organisasi yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pendirinya adalah seseorang yang bernama CCM Rader Majher. Beliau menyumbangkan rumahnya di Jalan Kali Besar, Jakarta untuk dijadikan museum. Pada tahun 1811 sampai 1816, saat Jawa dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles membangun gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3 untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan. Pada tanggal 17 September 1962, museum dikelola pemerintah Indonesia, kemudian namanya diubah menjadi Museum Pusat. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 1978, berdasarkan SK Kemendikbud nomor 092-0-1978, Museum Pusat ini berubah namanya menjadi Museum Nasional. Museum Nasional mempunyai 197 koleksi yang terdiri dari 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, numismatik, dan heraldik. Museum Nasional ini biasa dikenal dengan Museum Gajah karena di depan Museum Nasional ini terdapat sebuah arca patung gajah yang diberikan oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 ketika beliau mengunjungi Batavia. Banyak sekali peninggalan zaman dahulu yang ada di Museum Nasional, termasuk peninggalan zaman kolonial. Benda zaman kolonial yang terkenal di Museum Nasional yaitu Prasasti Paderau. Prasasti Paderau ini adalah salah satu prasasti yang menandai hubungan internasional antara Pakuan Pajajaran dan Portugis untuk membuat benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Peninggalan masa kolonial yang lain itu ada pelana kuda Pangeran Diponegoro dan juga pusaka Pangeran Diponegoro. Ini digunakan beliau saat perang melawan Belanda. Ada juga koleksi rampasan perang dari Aceh, yakni rencong dan perhiasan-perhiasan yang diambil oleh Belanda saat terjadi perang Aceh. Ada juga jogan. Jogan ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Riau, lingga yang terbuat dari emas, perak, batu merah dengan aksara Arab dan bahasa Melayu. Jogan ini merupakan kepala dari tombak yang diambil oleh Belanda. Kemudian ada juga furnitur yang bergaya barok. Ini menunjukkan kemewahan dari Raja Louis XIV dan XVI dari Perancis. Mereka dikenal sebagai raja yang glamor. Gaya hidup mereka ditiru oleh orang Belanda yang hidup di Batavia. Selanjutnya ada peti yang ditunjuk oleh tanda panah. Peti ini digunakan oleh para pejabat VOC ketika mereka berlayar ke Hindia Belanda. Nah, mungkin seperti itu sedikit ulasan materi KKL 2 kemarin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan saya yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.